Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dan bertemu di sini. Halo, perkenalkan saya Siti Rohmawati dari jurusan manajemen dengan kode kelas 304 dari kelas 01 SMJE 10 dengan NIM 221010551075 ganjil. Pagi ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri dari dosen pengajar saya, yaitu Bapak Yosi Wahyu Indrawan SEMM, dengan mata kuliah ekonomi mengenai perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional. Ada konsep pendapatan nasional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Metode produksi atau production approach. 2. Metode pendapatan atau income approach. Dan 3. Metode pengeluaran atau expenditure approach. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu metode pendapatan atau income approach. Metode produksi ini didasarkan atas jumlah nilai dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat atau negara pada produksi tertentu. Metode pendapatan income approach, untuk menghindari perhitungan ganda tersebut, ada 2 cara yang digunakan, yaitu menghitung nilai akhir atau menghitung nilai tambah. Selanjutnya, yang akan saya jelaskan yaitu metode produksi atau production approach. Pendekatan ini adalah dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Metode produksi atau production approach, untuk menghindari perhitungan ganda tersebut, ada 2 cara yang digunakan, yaitu dapat dilihat dari tabel yang saya buat. Terima kasih. Setelah itu, saya akan menjelaskan metode pengeluaran atau expenditure approach. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan ini dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi, yakni sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri pada suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu. Metode pengeluaran atau expenditure approach dapat dilihat dari tabel yang saya buat. Terima kasih. Lalu ada 2 konsep perhitungan pendapatan nasional. Konsep pertama yaitu konsep kewilayahan dan konsep kedua yaitu konsep kewarganegaraan. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu konsep kewilayahan. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan konsep ini adalah menghitung besarnya nilai produksi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut, baik dengan kegiatan produksi oleh warga negara sendiri atau oleh warga negara asing. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode ini atau konsep ini menghasilkan angka GDP atau Gross Domestic Product. Dan konsep kewarganegaraan dapat dijelaskan yaitu dengan menghitung besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan
oleh warga negara sendiri, baik di dalam negara sendiri maupun di luar negeri. Perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan konsep ini menghasilkan angka GNP, yaitu Gross National Production atau produksi. Lalu ada transaksi-transaksi yang tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu 1. Perubahan nilai barang-barang sebagai akibat dari perubahan harga barang tersebut. Kedua, kegiatan yang tidak resmi atau ilegal. Misalnya penyelundupan barang-barang dagangan, produksi ganda, dan sebagainya. Ketiga, pembayaran transfer yang dilakukan dari pihak yang satu dengan yang lain. Misalnya pembayaran subsidi, sumbangan bencana alam, dan sebagainya. Keempat, kegiatan-kegiatan yang seharusnya dikerjakan oleh orang lain tetapi dikerjakan sendiri, misalnya jasa ibu rumah tangga. Dari penjelasan tersebut, dari pendapatan dan klasifikasinya, pendapatan merupakan jumlah yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas yang dijalankan. Pendapatan juga sebagai salah satu tolak ukur bagi manajemen dalam mengolah perusahaan. Manajemen tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi yang diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Misalnya, pendapatan pribadi. Pendapatan pribadi adalah semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima produk atau negara lain. Kalau pendapatan disposal atau disposable, yaitu pendapatan pribadi yang dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan, inilah yang disebut dengan pendapatan disposable. Begitu, terima kasih. Itulah presentasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan cara bicara yang kurang jelas dan tidak tepat. Mohon maklumi. Terima kasih atas partisipasi yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.